Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nana. Aku di sini akan menjelaskan kalian semua tentang bahasa C, dimulai dari latar belakang, perkembangan, dan juga penerapan dari bahasa C itu sendiri. Oke, sebelumnya C itu dibaca dengan huruf C dalam bahasa Inggris. Adalah sebuah bahasa pemrograman general purpose dan imperatif yang mendukung pemrograman terstruktur dan rekursif. General purpose artinya bisa digunakan untuk membuat program apa saja, dan imperatif artinya bahasa yang menggunakan statement. Selanjutnya, aku akan membahas apa sih yang melatar belakangi adanya bahasa C. Awal mulanya, pemrograman sistem sudah ada semenjak adanya komputer pertama kali diciptakan, yaitu di tahun 1936 sampai 1938. Tapi pada awalnya, seorang programmer bekerja dengan bahasa komputer yang sangat sulit untuk dipahami oleh manusia. Bahasa itu dinamakan dengan istilah bahasa mesin. Namun, karena bekerja dengan menggunakan bahasa mesin masih sangat sulit, maka dari itulah dibuatlah bahasa assembly yang merupakan bahasa rakitan, yaitu kumpulan dari singkatan beberapa kode-kode. Bahasa assembly pun bahasa tingkat rendah dan juga masih sangat sulit untuk dipahami manusia. Maka dari itu, manusia menciptakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah untuk dipahami oleh manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak programmer yang berusaha untuk mengembangkan bahasa pemrograman lainnya. Banyak bahasa tingkat tinggi yang bermunculan dengan fasilitas yang mereka tawarkan. Salah satunya adalah bahasa C. Bahasa C dikembangkan di Bell Labs pada tahun 1969 sampai 1973 oleh Dennis Ritchie, yang merupakan bahasa turunan atau pengembangan dari bahasa B yang ditulis oleh Ken Thompson pada tahun 1970. Lalu, bagaimana sih dengan perkembangan bahasa C itu sendiri? Pada awalnya, sistem operasi Unix dibuat menggunakan bahasa assembly. Sistem operasi ini pertama kali diimplementasikan ke dalam komputer oleh Dennis dan Ken. Agar lebih sederhana pengembangan Unix, kemudian diubah menggunakan bahasa pemrograman B. Akan tetapi, bahasa B memiliki keterbatasan sehingga beberapa fitur di komputer tidak bisa diprogram. Oleh karena itulah, dikembangkanlah bahasa pemrograman C untuk digunakan sebagai bahasa pemrograman umum. Nama pada bahasa C ini dipilih sebagai huruf abjad selanjutnya setelah huruf B. Pada tahun 1978, Brian Kernighan dan Dennis Ritchie merilis buku The C Programming Language yang menjadi standar untuk buku programming modern dan masih sering dijadikan bahasa referensi bahasa C di kalangan akademisi. Kemudian, bagaimana dengan penerapan dari bahasa C? Seperti yang sudah kita ketahui dalam sejarah C, kernel Unix termasuk penerapan dari bahasa C, yaitu program yang ditulis ulang menggunakan bahasa pemrograman C. Kernel merupakan program inti dari sebuah sistem operasi. Fungsinya untuk mengatur sumber daya komputer seperti hardware dan software. Kemudian ada juga kernel Linux, dibuat dengan bahasa pemrograman C oleh Linus Torvalds, yang kemudian berkembang menjadi distro-distro Linux seperti Ubuntu, Fedora, Debian, dan sebagainya. Oke, segitu aja penjelasan dari aku. Sebelum berakhir video ini, aku punya sebuah kutipan untuk kalian semua loh. Unix is simple, it just takes a genius to understand its simplicity. Oke, terima kasih semuanya. Bye!